kita potong jadi 2 begini gitu. Oke, nanti untuk menempel selangnya ya. Siapin dulu pabriknya dulu pakai instrumen aja. Oke, permisi Bu ya. Saya pasang pengalasnya. Ya. Mohon izin Ibu ya, saya posisikan Ibu setengah duduk ya, supaya nanti pada saat pemasangan lebih mudah dan Ibu merasa lebih nyaman. Nah, Ibu dicoba untuk membasahi mulutnya karena Ibu tadi mengalami gangguan menelan. Jadi airnya diminum sedikit saja untuk membasahi di bagian mulut. Saya permisi bersihkan hidung dan mulut Ibu dulu ya. Ya. Nih Ibu, sekarang saya akan mengetes di mana kira-kira hembusan udara yang terkuat dari hidung Ibu. Di kanan apakah di kiri? Nanti yang hembusannya yang paling kuat, maka di sanalah yang akan saya pasang selang NBT-nya. Ibu coba bernafas Bu. Sekali lagi Bu. Ya. Hembusannya terkuatnya adalah di lubang hidung sebelah kanan. Jadi saya akan memasang nanti di hidung sebelah kanan Ibu. Nah nanti pada saat saya memasukkan selang Ibu ya, jadi kalau seandainya Ibu mengalami ketidaknyamanan, entah itu ingin batuk, kemudian merasakan sesak nafas, Ibu bisa kasih kode dengan mengangkat tangan kanannya. Maka nanti akan saya coba lepas sebentar. Saya kasih waktu untuk istirahat, setelah itu baru saya akan melanjutkan pemasangan NBT-nya. Paham Ibu ya? Ibunya suara Bapak ya. Oke. Ya. Boleh kita siapkan gelnya di sini ya. Kita akan ukur panjang selang NBT yang akan kita masukkan. Ya. Caranya adalah pengukuran tradisional. Kita ukur dari ujung hidung sampai dengan daun telinga, kemudian dilanjutkan sampai dengan processus sifoideus. Ya, contohnya. Saya ukur sebentar ya Ibu ya. Dari sini ya, kita ukur sampai dengan processus sifoideus. Panjangnya adalah 45 cm. Itu adalah cara tradisional. Kemudian cara Hudson-nya itu ditambah 50 dibagi 2. Jadi 45 ditambah 50 dibagi 2. Berapa? 40. Berapa? 45,5. Jadi nanti akan kita masukkan sepanjang maksimal adalah 42,5 maksimal ya. Jadi kalau seandainya 41 cm itu udah mentok, apalagi sudah keluar cairan lambungnya, udah nggak bisa dimasukin, jangan dipaksa masukin. Itu adalah batas maksimal. Kita oleskan jeli. Ya, diusahakan jelinya jangan sampai masuk lubangnya. Jadi di sekitar. Ya. Mohon izin Ibu ya, saya masukkan. Ibu
relax. Kemudian ibu tarik nafas dan bernafas melalui mulut terlebih dahulu. Oke. Saya akan posisikan ibu kepalanya agak menengadah. Oke. Nah, ini adalah posisi hiperekstensi. Oke. Tarik nafas melalui hidung ibu. Saya masukkan pelan-pelan ya. Oke, bernafas biasa ibu ya. Oke. Sambil kita amati respon pasien. Ya tadi ya, kalau pasien ingin batuk, pasien merasakan ketidaknyamanan, merasakan sesak, mau muntah, itu kita hentikan dulu. Jadi kita tarik lagi sampai dengan pasiennya merasa nyaman dan siap untuk dipasang. Oke. Oke. Sambil kita amati, karena ini hiperekstensi ya, jadi kita amati kemungkinannya adalah bisa dia selang NGT-nya itu menumpuk di tenggorokan. Ya, jadi sambil kita amati. Oke ya. Jadi selangnya tidak ada menumpuk di tenggorokan. Ya, jadi bisa kita lanjutkan. Ini sudah melewati tenggorokan, Ibu. Sekarang saya posisikan Ibu kepalanya agak menekuk ya. Ini adalah posisi fleksi. Sambil kita terus masukkan sepanjang 42,5 cm. Ya, misalnya sudah ya 42,5. Nah, jika ada sudah ada cairan kuning, ini bisa kita tampung di bengkok dan langsung kita klep. Oke. Ya, kita akan amati sekali lagi. Ya, mohon izin Ibu ya. Kita amati sekali lagi apakah ada penumpukan selang NGT. Oke, tidak ada. Aman berarti. Kita akan lakukan pengecekan apakah selang NGT-nya memang sudah masuk di lambung atau masuk ke area yang lain. Biasanya dia masuk ke saluran pernapasan. Tapi kalau masuk ke saluran pernapasan, biasanya dari klinis pasien sudah bisa kita amati pasiennya sesak, batuk, ya kemudian kelihatan tidak nyaman. Kita akan cek, kita berikan udara ya. Kita masukkan di sini. Kita akan lakukan pengecekan di lambung. Lambung itu di mana? Kalau kita bagi menjadi 9 regio, left, hipokondria, ya, dan di bagian epigastris. Saya cek Ibu ya sebentar ya. Sini ya. Kita berikan hentakan udara ya, hentakan ya. Jadi jangan pelan-pelan. Ya, kalau dia masuk ke lambung maka akan terdengar jelas ya suaranya. Ya, terdengar suara hentakan, jadi selang NGT-nya sudah masuk ke lambung. Kita posisikan ujung selang NGT dekat dengan para pasiennya, jadi posisinya lebih tinggi. Oke. Plester. Ya, saya permisi, plester Ibu ya, agar selangnya terlepas. Iya, ntar tanya. Ya, posisinya adalah seperti plester kupu-kupu. Kita pindahkan untuk mencegah selang NGT-nya tertarik. Jadi kita akan lakukan penitian di baju pasien. Ya, jadi cara melakukan pemasangan peniti dialasi ya, jangan begini lah ya, nanti kena kulit pasiennya. Jadi diambil bajunya,
kita berikan peniti. Ya. Nih. Nih, kita posisikan pasien ke posisi semula. Nih. Sebentar Ibu, saya posisikan ke posisi di awal supaya Ibu merasa nyaman. Nih. Kita rapikan pasien, rapikan alat, cuci tangan ya, 6 langkah. Ya. Buka sampiran dan kita masuk ke terminal. Ya. Baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan pemasangan selang makanan. Bagaimana perasaannya Ibu? Ya. Mungkin sekarang Ibu akan merasakan ketidaknyamanan nih, tapi nanti jika Ibu mengalami keluhan lain, misalnya Ibu merasakan sesak, nyeri, nanti akan kami lihat lagi kondisinya Ibu. Nih. Baiklah, 15 menit lagi saya akan kesini lagi untuk memberikan Ibu makanan. Sebelum saya tinggal, apakah Ibu ada keluhan lain atau ada pertanyaan? Nih.